warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang materi kita masuk ke termokimia. Termokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor dengan reaksi kimia. Dalam termokimia ada dua hal yang perlu diperhatikan menyangkut perpindahan energi, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah hal-hal di luar sistem. Contohnya, di sini ada gelas kimia berisi larutan NaOH. Maka yang menjadi pusat perhatian adalah larutan NaOH. Berarti sistemnya adalah larutan NaOH. Sedangkan lingkungannya adalah gelas kimia dan udara di sekitarnya. Sistem dibedakan menjadi tiga. Sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka terjadi perpindahan kalor dan materi antara lingkungan dengan sistem. Contohnya reaksi antara logam magnesium dan HCl pada gelas kimia yang terbuka. Nah, di sini terjadi perpindahan kalor dan materi. Sedangkan yang kedua adalah sistem tertutup. Antara sistem dan lingkungan dapat terjadi perpindahan kalor, tetapi tidak dapat terjadi pertukaran materi. Contoh reaksi antara logam magnesium dengan HCl pada tabung reaksi yang tersumbat dengan rapat. Kemudian ada sistem terisolasi. Pada sistem terisolasi tidak terjadi perpindahan kalor dan materi antara sistem dengan lingkungan. Contohnya reaksi logam Mg dengan HCl pada termos. Kemudian kita belajar tentang reaksi endoterm dan eksoterm. Ciri-ciri reaksi endoterm, yang pertama reaksi yang menyerap kalor. Yang kedua terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Yang ketiga perubahan entalpi delta H-nya positif atau delta H lebih besar dari 0. Yang keempat terjadi penurunan suhu. Yang kelima, entalpi sistem bertambah. Contohnya, di sini ada gelas kimia berisi air. Kemudian kita tambahkan NH4Cl menjadi larutan NH4Cl. Nah, ternyata jika larutan NH4Cl ini, jika gelas kimianya kita pegang, maka akan terasa dingin. Berarti terjadi penurunan suhu. Berarti reaksinya adalah reaksi endoterm. Sedangkan ciri-ciri reaksi eksoterm ini kebalikannya dari reaksi endoterm. Yaitu yang pertama reaksi yang melepaskan kalor, yang kedua terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, yang ketiga perubahan entalpi atau delta H sama dengan negatif atau delta H-nya lebih kecil dari 0. Yang keempat terjadi kenaikan suhu, yang kelima entalpi sistem berkurang. Contoh, ada gelas kimia berisi air, kemudian kita tambahkan NaOH menjadi larutan NaOH. Nah, jika gelas kimia yang berisi larutan NaOH ini kita raba, maka ternyata gelas kimia ini akan terasa panas. Berarti terjadi kenaikan suhu. Nah, ini dinamakan dengan reaksi eksoterm. Nah, bagian terpenting dari termokimia ini adalah macam-macam perubahan entalpi standar atau delta H0. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar. Simbolnya delta HF0. F dari kata formation. Makanya pembentukan, artinya pembentukan. Delta HF0 adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Nah, ini yang paling penting harus kamu hafalkan adalah definisinya ya. Jadi dia 1 mol suatu senyawa. Nah, contohnya ada di sini. 1/2N2 ditambah 2H2 ditambah 1/2Cl2 menjadi NH4Cl. Nah, di sini senyawanya NH4Cl. Nah, tadi dari definisi 1 mol, makanya di sini 1 mol senyawa NH4Cl. Dia terbentuk dari unsur-unsurnya N2, H2, dan Cl2.
ininya harus selalu 1 mol. Itu namanya perubahan entalpi pembentukan standar. Yang kedua, perubahan entalpi peruraian standar atau simbolnya delta HD0. D dari bahasa Inggris decomposition adalah perubahan entalpi yang terjadi pada perubahan 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Contohnya, H2O terurai menjadi H2 ditambah 1/2 O2. Nah, di sini diingat kata-kata 1 mol, harus selalu ingat 1 mol. Namanya diuraikan pasti menjadi. 1 mol senyawa diuraikan menjadi unsur-unsurnya H2 dan O2. Ingat ya, selalu 1 mol. Kemudian yang ketiga adalah reaksi perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC0. C dari bahasa Inggris combustion, pembakaran, adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu unsur atau senyawa secara sempurna. Jadi dia bisa unsur atau senyawa tapi selalu 1 mol. Contohnya, C ditambah O2 menjadi CO2. Karena pembakaran berarti selalu memakai O2. Di sini 1 mol unsur. Yang kedua, CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Nah, ini juga, ini senyawa. Senyawanya 1 mol. Jadi dari perubahan-perubahan entalpi ini yang paling penting kalian harus hafal definisinya ya. Jadi semuanya selalu 1 mol. Ingat-ingat 1 mol, kuncinya di 1 mol. Perubahan entalpi pembentukan membentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Perubahan entalpi penguraian menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Perubahan entalpi pembakaran membakar 1 mol unsur atau senyawa. Nah, kalian harus hafal definisinya ya. Nah, sekarang kita coba contoh soalnya. Tuliskan persamaan termokimia berikut untuk delta HF0CaCO3. Tadi kalian ingat nggak? Delta HF0. Delta HF0 artinya perubahan entalpi pembentukan. Berarti kalau pembentukan membentuk 1 mol senyawa CaCO3 dari unsur-unsurnya. Jadi kita tulis CaCO3-nya di sebelah kanan ya. Karena dia kan membentuk CaCO3. Membentuk 1 mol senyawa. 1 mol di sini 1 ya, karena nggak ada angkanya berarti 1. 1 mol senyawa CaCO3 dari, berarti tanda panahnya di sini. Dari unsur-unsurnya. Unsurnya apa saja? Unsurnya ada Ca ditambah ada apa lagi nih? C, kemudian ditambah O2. Sekarang kita samakan. Sini Ca-nya 1 sama C-nya 1. Di sini O-nya ada 3. Supaya sama dengan 3 berarti di sini dikasih 3/2. Karena 3/2 dikali 2 sama dengan 3. Nah, kenapa di sini O-nya O2 bukan O saja? Kalian harus ingat bahwa untuk molekul unsur seperti yang ini kalau H selalu H2, kalau N selalu N2, kalau O selalu O2, kalau F selalu F2, kalau Cl selalu Cl2, kalau Br selalu Br2, kalau I selalu I2, kalau S selalu S8, kalau P selalu P4. Nah, ini diingat ya. Di luar ini nggak pakai angka 2, nggak pakai angka apapun. Jadi kalau C hanya C saja, kalau Ca Ca saja. Nah, contoh yang berikutnya. Untuk delta HC0 CH3OH. Delta HC artinya perubahan entalpi pembakaran. Tadi definisi pembakaran adalah membakar 1 mol unsur atau senyawa. Nah, ini kan senyawa. Berarti reaksinya CH3OH
karena 1 mol di sini nggak usah dikasih angka. Membakar 1 mol senyawa dengan oksigen, kita tambah oksigennya O2 menjadi. Nah, untuk senyawa hidrokarbon yang alkana, alkena, alkuna, pokoknya yang ada C dengan H, hasilnya pasti selalu CO2 ditambah H2O. Kalau dibakar, hasilnya selalu CO2 ditambah H2O. Nah, sekarang kita samakan. Di sini C-nya 1, H-nya di sini ada 3 tambah 1, 4. Berarti di sini supaya sama dengan 4 kita kali 2. Sini O-nya ada 2 tambah 2 berarti 4. Di sini udah ada 1, 4 berarti kurang 3. Berarti di sini 3/2. 3/2 dikali 2 sama dengan 3. 3 tambah 1, 4. Jadi udah sama ya. Ini reaksinya. Reaksi pembakaran. Silahkan dimengerti. Nanti apabila kalian sudah mengerti, kalian bisa mengerjakan soal-soalnya. Soal-soalnya ada di sini. Ini soal yang nomor 2 ya. Tuliskan persamaan termokimia untuk A, B, C, D, E, F. Ingat kalau senyawa hidrokarbon dibakar hasilnya selalu CO2 dan H2O. Yang nomor 2. Kemudian kalian juga bisa mengerjakan soal PG-nya. Yang ini nomor 1. Kemudian yang ini nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Ini hanya soal PG ya, pilihan ganda. Nomor 5. Nomor 6. Kemudian nomor 9. Oke, selamat mengerjakan.